Halo, balik lagi sama gue, Koro Fenoman di channel Andromeda. Dan ya, apa namanya tuh, pada video kali ini, oh ya, sebelum gue buka videonya, alangkah baiknya gue menanyakan kabar kalian dulu ya kan. Bagaimana kabar kalian semua, dan hopefully kalian tuh lagi baik-baik aja ya kan. Dan nggak sedang dalam masalah besar gitu ya cuy ya kan. Dan yang ada sedang masalah besar, gue doain masa cepat selesai, dan yang sakit semoga cepat sembuh gitu cuy ya kan. Dan ya, pada video kali ini ya kan, kita akan ngebahas ya, gue berikan informasi atau ngebahas gitu ya. Pokoknya kita akan mau ngebahas itu, ini kan itunya Andromeda Anime News ya kan, jadwalnya cuy ya kan. Dan nah, berhubung udah mau ganti tahun 2021 ya kan, jadi gue bakalan bikinin list anime yang ditunggu pada awal tahun 2021, yaitu bulan Januari ya kan. Ini anime-anime yang sekiranya kalian tunggu atau gue tunggu, itunya ya, lebih pastinya gue tunggu di 2021 cuy ya. Sampai sebelum kita langsung masuk ke listnya. Nomor satu ada Tensura ya, atau Tensei Shitara Slime Data Ken season 2 part yang pertama. Jadi yang berarti mungkin ada 2 part ya biasanya, berarti ada 24 episode totalnya ya. Mungkin biasanya kalau 2 part tuh gitu ya, kalau kita lihat itu yang si ReZero itu kan part pertama 12 ya, bisa jadi part keduanya 12 lagi, bisa jadi ya kan cuma 11 itu cuy. Berarti totalnya antara 24 atau 23 ya, atau 21 gitu biasanya ya kalau 24 part gitu ya. Jadi tim anime bergenre action, adventure, komedi, drama, dan fantasi ini distudioi oleh 8-bit ya kan. Masih belum berubah studionya, yang artinya grafiknya dan animasinya masih pakai yang di season 1, yang artinya ciri khasnya tak tertinggal sama sekali gitu ya kan. Jadi ini salah satu anime yang gue tunggu di awal tahun 2021 ya kan. Anime ini akan rilis pada tanggal 12 Januari 2021 ini ya. Dan akhirnya anime ini rilis juga ya kan, setelah keluarnya OVA yang sangat menggantung ya kan, yang di episode 4 teman OVA yang episode 4 cuy. Dan episode berikutnya kapan gitu gue lupa ya, pokoknya ya gue lupa kapan yang OVA 5 nya yang lanjutannya ya cuy. Karena di OVA nya yang keempat itu, episode keempat ganteng banget ya. Dan ya mungkin yang bagi yang baca light novel atau manganya mungkin udah tahu ya kan, bagaimana ceritanya akan terjadi cuy ya kan. Karena ini source-nya itu light novel cuy, bukan manga. Mungkin yang manga bisa jadi referensi ya kan, karena ini kalau gue lihat itu source-nya atau sumbernya ini dari light novel. Yang pasti yang baca light novel udah tahu bakal ceritanya bakal gimana, atau dipilih bakal yang mana ya kan ceritanya cuy ya kan. Dan yang gue denger nih ya kan, dari Muru akan mendapatkan bawahan baru yang kuat cuy ya kan. Yang kemarin di season 1 itu keluar di akhir itu ya kan, di terakhir itu namanya Diablo ya kan. Jadi Diablo ini digadang-gadang memiliki kuota melebihi Mirimuru. Dan pertanyaannya ya kan, apakah di season 2 ini Diablo bakal keluar atau diperlihatkan kekuatannya, dan bagaimanakah cara Rimuru menjadikan Diablo menjadi bawahannya, dan bagaimana cara bertahan Diablo ya kan. Dan Evans itu Diablo tuh lebih kuat dari Rimuru ya, digadang-gadang lebih kuat daripada Rimuru. Tapi kalau baca makanya mungkin Diablo itu sangat patuh kepada Rimuru. Dan bagaimana ceritanya, apakah nanti di season 2 part pertama ini bakalan ditunjukin Evans tentang si Diablo ini ya kan, dan cara rekrutannya. Nah itu kalau menurut gue bakalan jadi cerita yang menarik banget cuy. Dimana Tensura ini kan ya, di season 1 kan kebanyakan rekrut gitu ya kan. Dan rekrutannya itu ceritanya unik banget, unik banget dan enak. Ini salah satu anime yang ditonton berulang-ulang tuh nggak bosan ya bagi gue ya. Ini Tensura ini di rewatch itu berulang-ulang tuh seru gitu cuy. Sama kayak kalau gue tuh anime Gate ya kan, itu gue udah rewatch 4 kali lebih dan nggak bosen-bosennya ya melihat animenya gitu cuy ya kan. Dan mana nih, dan sebenarnya juga ada banyak banget ya apa namanya tuh bawahannya
Rimuru, bawahan-bawahan Rimuru yang baru ya, yang nggak ada di season 1 bakal dapat bawahan baru yang kuat ya kan. Kita tinggal ngeliat aja nih nanti di season 2 ini bawah ini yang ditampilin nih perekrutannya apakah Diablo doang atau gimana ya kan. Ya atau Diablo doang atau gimana. Kalau lihat di manga atau di light novel itu dia itu bawahannya itu baru banyak banget sih, banyak kuat-kuat ya kan. Dan gue denger tuh kayak ada kelompok pasukan khususnya gitu yang dipimpin oleh Diablo tersebut cuy ya, kayak pasukan khusus Rimuru gitu ya kan. Dan ya di season 2 apakah ini di itu ya apa di tampilin ya yang ditampilin perekrutannya salah satu atau mungkin semuanya ya, atau Diablo sama siapa gitu cuy ya kan. Dan gue sangat-sangat menantikan kehadiran Diablo di Tensura season kedua ini. Dan ya yang gue dengar nih ya kan, si itu ya kan pada namanya tuh yang gue dengar ya kan, yang gue tahu eventsnya yang gue dengar tuh Rimuru, events Rimuru yang gue dengar dari manga atau novel ini, si Rimuru itu bakal jadi Raja Iblis cuy ya untuk Sion dan atas Arkarisnya itu. Dan bagaimana ceritanya bagaimana ceritanya ya kan si Rimuru menjadi Raja Iblis untuk Sion ya kan, dan apa yang terjadi dengan Sion ya kan. Mungkin kalian baca manga atau kalau baca manga atau novel mungkin ya mungkin udah tahu ya cuy ya. Dan gua prefer kalian yang baca manga atau novel kalau mau spoilernya kayak gitu cuy, biar dia penasaran gitu cuy ya kan. Dan apakah kita diperlihatkan ya di season 2 ini masih Rimuru jadi Lord, jadi Demon Lord ya, jadi Raja Iblis. Apakah tampilin di season 2 ini atau enggak gitu cuy. Atau mungkin sama kayak Re:Zero cuy, jadi part pertama ini bakal jadi perumusan masalah dan part keduanya jadi penyelesaian ya kan, kita nggak tahu. Dan hopefully ya gue berharap banget itu keluar cuy, karena kalau keluar itu bakalan epic banget ya. Kalau menurut gue ini bakalan epic dan eventsnya tuh perasaan penonton tuh bakalan dapat banget cuy ya. Kayak Sion kan udah di season 1 tuh ya, udah dapat lah ya, nge-buildnya juga si Sion ini juga udah bagus cuy ya. Dan si Sion sama si Rimuru ini dekat banget cuy ya kan, dekat banget. Dan ya kan, dan ya itu kalau gue sih pengen ngelihat, kangen sama karakter di Tensura ya, kayak pengen ngeliat lagi ya kan. Setelah OVA-nya itu ya udah gantung banget ya kan, dan akhirnya season 2 nya keluar dan ini Tensura pasti akan mengobati kerinduan kita terhadap karakternya ya kan. Setelah di OVA itu gantung banget gitu ya kan. Dan ya mungkin itu ya dari Tensura ya kan, dari Tensura ya. Kita langsung ke nomor 2 ada Re:Zero ya kan. Dari Re:Zero ke arah ya Re:Zero season 2 yang part kedua tentu saja ya kan. Dan anime ini bergenre drama, fantasi, psychological thriller. Ini menjadi anime yang ditunggu-tunggu. Kenapa tidak ya, tentu saja ya kan. Jawabannya tuh pasti ada di langit gitu ya. Kenapa skripnya gini sih ya. Ya udah ya kan, ya udah tahu lah ya. Udah tau lah ya kenapa gue bilang ini pengen ditunggu-tunggu di 2021 apa tahun ya. Saya pengen karena Subaru itu menyelesaikan masalahnya ya, tentu saja ya kan. Dia melihat Subaru menyelesaikan permasalahannya yang ada di part 1 ya kan. Dan yang pernah gue bilang di part 1-nya itu di part 1 itu perumusan masalah ya kan. Dan seharusnya di part kedua ini penyelesaian masalah ya kan. Dan penyelesaian masalah ya kan, kalau gue lihat itu dari Re:Zero anime di Re:Zero season pertama itu, Re:Zero ini salah satu anime yang endingnya tuh nggak gantung ya. Jadi season 2 nya tuh nggak bakalan gantung ya kalau prediksi gua, karena biasanya kalau anime yang season 1 nya gantung berarti season 2 nya gantung ya, biasanya kayak gitu. Habitnya tuh kayak gitu ya biasanya ya kan. Dan ada kabar ya kan, dan masih Re:Zero ya, gua ada kabar baik nih ya, kalaupun gua tuh cuma dengar doang atau cuma membaca doang ya, dan nggak ngeliat atau nggak membaca dengan mata gua, dan nggak membaca dengan mata kepala gua sendiri gitu ya. Gua membaca source-nya gitu, itu cuma kayak lebih komunitas ya kan. Dan dimana
gitu di katanya ya di light novel itu si Aram itu udah bangun gitu cuy ya kan, tapi dia itu nggak punya ingatan ya, ingatannya kan udah dimakan cuy, dan at least dia udah bangun ya kan, at least dia udah bangun ya kan, dan katanya ya kan jadi ingatannya tuh jadi sama kayak itu si orang-orang yang ingatan dimakan gitu. Kalau kalian itu serum kan sama si apa tuh yang rambutnya hijau ya, gue lupa namanya itu pengalaman dia dah. Jadi posisinya Serum udah bangun, jadi posisinya sama kayak dia cuy ya, cuman bedanya Serum tuh baru bangun aja ya, dan masih menjadi misteri kenapa Serum pingsan, nggak bisa dimakan pingsan ya, sedangkan yang lain pingsannya, maksud gue pingsannya kayak lama banget gitu ya, nggak bangun-bangun, sedangkan yang lain itu ya pingsan ya cuma sebentar gitu ya, itu bangun gitu cuy ya, masih nggak selama rem gitu ya, itu masih menjadi misteri ya kenapa Serum itu begitu cuy ya kan. Dan yang gue percaya itu kan kalau peningatan dimakan tapi cintanya dengan Subaru itu tidak pernah lupa, itu yang gue percaya cuy ya kan. Jadi at least ya kan Serum itu itu nggak mati ya kan, jadi berarti kalau kabar ini benar nih ya, kalau kabar ini benar ya berarti di part keduanya ini nanti part kedua season 2 nya ini di Series Zero berarti si Subaru bakalan namatin si Rem juga ya, at least dibawa kabur sama Rem, dibawa kabur sama Subaru ya kan, dan si Mei-nya pasti baik-baik aja ya kan. Dan ya di part 2 nya nih kita nggak bakalan ngelihat si Rem bangun ya karena nih menurut kabar ini menurut kabar burung gitu ya kan, menurut kabar burung itu tuh baru di light novel gitu cuy ya kan. Dan pasti dia di part season 2 part kedua kalau gue tebak ini dia masih AFK cuy ya. Jadi pertanyaan gue apakah kabar itu benar ya kan, dan berbagai teori yang pernah kalian pikirkan ketika nonton di part satunya ini ya untuk menyelamatkannya ya kan, untuk menyelamatkan akan jauh di part 2 nya ini ya. Ada teori siapakah yang benar, apakah akan terjebak atau bakalan atau apakah akan tertebak ya, tertebak nih teori kalian benar gitu, tebak caranya gitu ya gimana ya kan, atau bakalan jadi mind blowing banget ya kan. Tapi kalian yang nontonnya, yang nonton itu nikmatin aja ya, berarti selamat menikmati ya. Kalau gue sih kalau nonton anime itu, kalau kalian ngeliat gameplay game main game ya, gue sih nebak itu jalan ceritanya, tahu siapakah dan bagaimana caranya si A tuh bisa kayak gitu cuy ya kan. Dan kayak kita masuk ke nomor 3 aja. Ini list terakhir ya, tapi nanti mungkin masih ada part 2 nya cuy kan, masih ada beberapa anime yang gue tunggu ya. Ke nomor 3 ya, dari nomor 3 tuh ada Hataraku Saibo ya kan, ini anime pendidikan gitu ya. Setelah menonton anime ini gue yakin kalian pasti jadi lebih tahu tentang PSN Darah Putih, kayak tentang pelajaran IPA ya, PSN Darah Putih, dan apapun itu yang ada di organ tubuh ya kan. Jadi ini anime bergenre komedi shonen, ini menjadi anime yang ditunggu di awal tahun 2021. Jadi anime ini yang menceritakan tentang tentang sel ya atau organ tubuh manusia yang secara medis ini ya kan, menceritakan setiap kerja sel darah putih misalnya ya kan, cuman versi animenya. Dan setelah mendapatkan rating 8,7 ya kan pas tahun 2018, dan tentu saja kalian bisa lihat dari ratingnya yang bagus dan respon yang bagus, dan anime ini memunculkan tren baru di kalangan penyuka anime, yaitu siapa sih yang nggak ingat tentang anone gitu ya kan, siapa yang nggak ingat tentang itu anone gitu ya. Jadi gini gue pengen tahu aja ya apa yang penulis itu mikir apa ya ketika dia muncul itu anone gitu ya, bisa menciptakan itu loli itu dia tuh ngomong anone ya, san ya, itu itu pemikiran yang bagus ya, yang jadi simbol ya. Kalau ingat kata aku Saibu pasti ingat anone ya kan, pasti itu udah jadi icon tuh anone gitu ya. Soalnya kita bakal melihat lagi ya kan si anone ini cuy ya kan di 2021 ya. Jadi sebagai pencerah ya di 2021 ya, dengan menggunakan Hataraku Saibo ya kan. Dan ya mungkin itu aja bagaimana kita pada video ini ya kan, singkat seperti biasa ya, singkat, jelas dan padat, dan ya 14 menit 15 menit oke lah ya. Dan sekian dari gua, jika ada kesalahan kata mohon maafkan, dan sekian dari gua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan goodbye, dadah.